Oke, kita lanjut ke bagian komponen tes sama fitur tes ya teman-teman. Ini juga sekaligus kita nyinggung nomor 3 ya, terkait unit test versus external test. Kita nggak nyari kelebihan atau kekurangannya ya, kita cuma berusaha menjelaskan di sini perbedaan aja istilah-istilah ini, supaya teman-teman nggak ketukar. Kita mulai dulu dari perbedaan komponen tes sama fitur tes ya. Sini aku jelasin dulu ya. Komponen tes adalah tes yang tidak berkaitan sama sekali dengan aplikasi, atau bisa kita sebut sebagai black box atau external test. Fitur tes adalah sebuah unit test yang melakukan testing menggunakan skenario atau kasus tertentu yang lebih panjang. Untuk fitur test sama unit test kalian ya, itu bisa kita sebut sebagai white box, karena fitur test itu adalah sebuah unit test, hanya saja skenario-nya atau kasusnya itu lebih panjang jalannya ya, jadi nggak cuma sekedar ngetes satu metode aja. Kemudian unit test adalah sebuah unit yang melakukan testing menggunakan kasus tertentu. Aku sengaja tambahin lagi di sini penjelasan unit test ya, karena unit test di sini sudah beda konteks nih. Unit test yang dimaksud di sini adalah bagian dari unit testnya atau sebuah tesnya gitu loh, unitnya, bukan pengertian dari unit testnya lagi ya. Begitu juga dengan fitur test dan komponen test. Menurut aku sini teman-teman udah bisa ngeliat perbedaannya ya dari 3 hal ini ya, komponen test, fitur test, sama unit test. Jadi pada dasarnya fitur test adalah bentuk dari unit test yang jauh lebih panjang ya. Kemudian komponen test adalah sebuah tes atau sebuah unit. Ya, ini mudah-mudahan aku nggak salah sebut ya. Kita sebut aja komponen test lah ya. Jadi komponen test adalah tes yang dilakukan di luar kode. Jadi benar-benar tuh tesnya dijalankan tidak menggunakan kode yang ada di aplikasi itu sendiri gitu loh. Kalau misalkan unit test atau fitur test jatuhnya kan masih menggunakan kode dari aplikasi yang mau kita tes ya. Kalau komponen tes itu udah enggak. Jadi bisa dibilang komponen tes atau external test atau black box test itu sudah tidak berkaitan lagi dengan aplikasinya. Jadi sejenis Postman, kemudian Playwright, kemudian aplikasi black box lainnya ya, yang untuk testing, itu tuh jatuhnya udah nggak berkaitan lagi sama kode aplikasinya. Melainkan itu sudah berkaitan dengan fitur aplikasinya. Jadi dia melakukan testing di luar kode dari aplikasi tersebut ya. Beda cerita dengan fitur test dan unit test. Kalau fitur test dan unit test masih dijalankan di satu aplikasi itu juga ya. Mudah-mudahan teman-teman nangkep nih ya perbedaannya ya. Kemudian, kapan harus membuat komponen atau fitur test? Kita bahas dari unit test dulu ya. Sebaiknya unit test dibuat ketika sebuah modul atau fitur sudah dibuat atau sedang dibuat. Contoh, di sini kasusnya adalah, katakanlah aku mau bikin sebuah modul yang memiliki fitur CRUD biasa gitu ya, master datanya mahasiswa di sebuah universitas atau kampus gitu ya. Nah, modul CRUD itu dites ya satu persatu dengan data yang berbeda, atau bisa dibilang datanya tidak saling berkaitan antara modul lain. Itu yang disebut dengan unit test, atau contoh unit testnya ya. Nah, jadi kita bikin unit testnya ketika halaman create udah dibuat, yaudah kita bikin unit testnya. Ketika halaman read udah dibuat, kita bikin lagi unit testnya. Seperti itu, satu persatu ya. Karena ini hanya unit test, bagian kecilnya dari sebuah testing pada aplikasi ya. Beda cerita kalau misalkan kita udah mulai beralih ke fitur test. Fitur test sebaiknya dibuat ketika beberapa fitur yang dapat menghasilkan sebuah skenario sudah selesai dibuat. Jadi katakanlah modul CRUD ini udah kita buat, dan katakanlah unit testnya juga udah dibuat. Tapi kan kalau unit test kan datanya tidak saling berkaitan ya. Jadi di halaman create, unit testnya punya data sendiri, di halaman read, unit testnya punya data sendiri, begitu juga dengan update dan delete, mereka punya data sendiri. Tapi kalau fitur test, mereka nggak punya data masing-masing. Datanya saling berkaitan. Di sini kita asumsikan belum ada fitur login ya di aplikasi tersebut ya, jadi cuma create doang. Katakanlah halaman pertama user mengakses halaman create, terus ketika save diklik, apa yang akan terjadi? Nah, ketika klik save itu, datanya itu akan selalu berkaitan sampai read, update, dan delete. Jadi kita seolah-olah membuat unit testnya itu dari skenario create, kemudian nyambung lagi ke read, kemudian nyambung lagi ke update, kemudian nyambung lagi ke delete. Jadi beruntun, nggak putus-putus. Kita nggak bikin satu unit test untuk satu modul, tapi kita bikin satu unit test untuk satu fitur dan untuk satu skenario. Nah, kalau sini teman-teman dapat nih ya perbedaannya antara unit test sama fitur test. Sekali lagi aku coba perjelas, kalau unit test kita bikin per modul, create dibuat, read dibuat, update dibuat, delete dibuat. Tapi kalau kita bikin fitur test, kita bikin berdasarkan satu skenario. Ketika user melakukan create, read, update, dan delete, itu baru disebut dengan fitur test. Dan itu datanya saling berkaitan. Jadi cuma satu data doang tuh yang dipakai. Kalau misalkan unit test, berarti ada 4 data yang dipakai. Mereka punya masing-masing. Tapi nggak selamanya seperti ini. Ada juga orang yang berpendapat berbeda. Bisa aja fitur test yang mereka maksud adalah dimulai dari awal user login. Ya, tergantung. Tapi kalau menurut aku, sebuah unit test apabila melakukan sebuah satu skenario, itu udah bisa dibilang fitur test. Kalau misalkan ada pendapat lain, nggak apa-apa. Silahkan ditambahin aja di komentar ya. Karena ini cuma teori. Pada akhirnya, kembali ke
dari kesepakatan tim masing-masing ya, mau bikin unit test atau fitur test seperti apa. Kemudian ada komponen test. Komponen test sebaiknya dibuat ketika unit test atau fitur test atau bahkan keduanya, unit test dan fitur test ya, sudah dilakukan atau sudah dibuat. Di sini menggunakan kata sudah dilakukan, itu berarti unit test dan fitur test sudah dibuat dan sudah dilakukan testingnya. Nah, perlu digarisbawahi lagi, komponen test itu dibuat oleh QA atau tester ya, yang menggunakan tools black box ya, seperti Postman, Playwright, dan lain-lain ya, yang sudah aku jelaskan tadi di slide sebelumnya. Itulah kenapa komponen test sebaiknya dilakukan atau dibuat ketika unit test atau fitur test atau keduanya sudah dibuat ya, karena ini dianggap fiturnya sudah siap, tinggal dilakukan uji yang terakhir, yaitu dilakukan oleh QA dan atau tester. Komponen tes itu bersifat lebih, bisa dibilang lebih powerful lah, lebih fleksibel. Yaitu udah urusannya QA sama tester, mereka mau tes aplikasi kita seperti apa, dan kalau misalkan lulus, itu berarti fiturnya sudah aman, tapi kalau belum lulus, ya sudah, balik lagi. Kita harus perbaiki isu yang mereka temukan. Jadi seperti itu ya. Kelihatan banget ya di sini unit test, fitur test, komponen test, perbedaannya, kemudian kapan harus membuatnya. Untuk lebih jelasnya, mungkin nanti ketika praktek kita akan cobain satu-satu ya, bikin unit test, bikin fitur test, dan mungkin untuk komponen test nggak dalam waktu dekat lah, tapi nanti OVA-nya mungkin bakal aku bikin ya, karena komponen test itu menggunakan tools yang berbeda, itu berarti aku harus cobain Postman sama Playwright dulu, kalau misalkan kita mau coba salah satunya ya. Dan jujur aja, aku bukan seorang QA ataupun tester, jadi aku butuh waktu untuk menyiapkan dua hal tersebut. Jadi itu ya, untuk penjelasan komponen test dan fitur test, serta perbedaan dari unit test versus external test. Ya mungkin ini judulnya agak kurang tepat ya, menggunakan unit test versus external test. Tapi yang jelas di sini udah aku kasih tahu perbedaannya. External test atau black box test itu jatuhnya untuk QA atau tester, kemudian unit test itu jatuhnya untuk developernya itu sendiri. Mudah-mudahan teman-teman dapat nih ya perbedaannya ya. Kita akan lanjut ke bagian target unit test di video selanjutnya.